Bahasa Indonesia, tema 6, subtema 2, untuk kamu yang kelas 6. Adik-adik, ketemu lagi barengan Kak Evan, masih di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Di video kali ini, Kak Evan mempunyai rangkuman materi bahasa Indonesia tema 6, subtema 2 untuk kamu yang kelas 6. Ada juga nih latihan soal di dalam video ini dan pastinya kunci jawaban dari tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Kira-kira seperti apa sih materi bahasa Indonesia yang akan kita pelajari? Yuk belajar dimulai. Adik-adik, untuk materi bahasa Indonesia di subtema 2 ini, pertama kali kita akan mempelajari gagasan utama. Nah, apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun hanya tersirat. Nah, adik-adik, untuk tersirat di sini maksudnya adalah tidak terdapat di dalam bacaan tersebut. Terus, nama lain dari gagasan utama adalah ide pokok, gagasan pokok, dan juga pikiran utama maupun pikiran pokok. Silahkan untuk dicatat materinya terlebih dahulu. Berikutnya adalah kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Adik-adik perlu diingat untuk kalimat utama ini biasanya terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, jika kalimat utamanya berada di awal paragraf, ini disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan jika kalimat utamanya berada di akhir paragraf, maka paragraf tersebut diberi nama paragraf induktif. Silahkan untuk dicatat di buku masing-masing. Lalu, bagaimana sih Kak Evan cara menemukan gagasan utama pada teks bacaan? Nah, ini Kak Evan mempunyai cara untuk menemukan gagasan utama pada teks bacaan. Teks bacaan ini yang sedang kita pelajari adalah teks non-fiksi. Nah, caranya adalah pertama, bacalah teks tersebut dengan teliti dan cermat. Kemudian, tentukan kalimat utama pada sebuah paragraf tersebut dan cermati kalimat pertama serta kalimat terakhir, karena biasanya untuk kalimat pertama dan terakhir itu merupakan kalimat utama. Seperti yang Kak Evan jelaskan pada slide sebelumnya, yaitu jika kalimat pertamanya berada di awal paragraf, disebut paragraf deduktif, sedangkan kalimat utamanya berada di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Lalu cara yang terakhir
adalah simpulkan gagasan utama dari setiap paragraf. Oke adik-adik, silahkan dicatat terlebih dahulu karena setelah ini Kak Evan akan membahas soal-soal yang berada di buku tema 6 sekaligus menjadi kunci jawabannya. Adik-adik, berikutnya adalah kita berlatih untuk menemukan kalimat utama dan gagasan utama pada teks bacaan halaman 47 di buku tema adik-adik semua. Dan ini juga sekaligus merupakan kunci jawaban dari halaman 47 Bahasa Indonesia. Diperhatikan pada buku tema adik-adik pada halaman 46 dan 47. Di situ terdapat bacaan hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, bisa dilihat ada beberapa paragraf pada bacaan tersebut. Pada bacaan tersebut terdapat 5 paragraf dan kita disuruh untuk menuliskan kalimat utama dan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Sudah ada contoh untuk paragraf pertama. Kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Kemudian gagasan utamanya dari paragraf pertama yaitu hak warga negara Indonesia. Untuk kalimat utama paragraf kedua adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Sementara gagasan utama pada paragraf kedua adalah hak mendapat perlindungan hukum. Lanjut untuk kalimat utama paragraf ketiga adalah setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sementara gagasan utamanya adalah hak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak. Lanjut untuk paragraf keempat, kalimat utamanya adalah hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sementara gagasan utamanya adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Berikutnya untuk paragraf terakhir yaitu paragraf kelima. Kalimat utamanya adalah masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara gagasan utamanya adalah masih ada banyak hak warga Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adik-adik, itu tadi adalah jawaban dari halaman 47 tema 6 subtema 2. Silahkan untuk dicatat terlebih dahulu. Berikutnya adalah pembahasan soal bahasa Indonesia halaman 53. Ya, ini sekaligus menjadi kunci jawaban. Halaman 53, yaitu ragam tarian di Indonesia. Silakan adik-adik untuk melihat buku tema masing-masing pada halaman 52 dan 53. Di situ terdapat bacaan ragam tarian di Indonesia. Dan tugas kita adalah menulis gagasan utama pada setiap paragraf. Pada bacaan ragam tarian di Indonesia terdapat 3 paragraf. Untuk contohnya, gagasan utama paragraf pertama
adalah pengertian tari kreasi. Dan untuk jawaban nomor 2 atau gagasan utama paragraf kedua adalah jenis tari kreasi. Sementara jawaban soal nomor 3 atau gagasan utama paragraf 3 adalah bentuk karya tari kreasi. Silahkan adik-adik untuk dicatat di buku masing-masing. Berikutnya adalah pembahasan soal halaman 60, Bahasa Indonesia, subtema 2, tema 6, kelas 6. Dan ini sekaligus menjadi kunci jawaban halaman 60 sampai 61. Adik-adik bisa dilihat untuk buku temanya masing-masing. Di situ terdapat 4 soal, di mana soal yang pertama, tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. Soal yang kedua, tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. Soal yang ketiga, tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Kemudian soal nomor 4, tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, ini Kak Evan sudah menyediakan tabelnya, di mana untuk jawaban pertama contohnya adalah kalimat utamanya semua warga negara memiliki hak. Sementara untuk gagasan utama setiap paragrafnya, paragraf pertama memiliki gagasan utama hak warga negara Indonesia dilaksanakan secara seimbang. Ini diambil dari bacaan manfaat pemenuhan hak setiap warga negara. Dan langsung saja, yuk kita isi bersama-sama. Untuk jawaban gagasan utama teks non-fiksi pada paragraf pertama adalah manfaat pemenuhan hak. Sementara untuk paragraf kedua, kalimat utamanya adalah salah satu contoh manfaat pemenuhan hak atas perolehan pendidikan dan pengajaran. Gagasan utama paragraf kedua yaitu manfaat pemenuhan hak atas perolehan pendidikan dan pengajaran. Sementara gagasan utama teks non-fiksi paragraf kedua yaitu sama dengan paragraf pertama, manfaat pemenuhan hak. Kalimat utama paragraf ketiga adalah manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Dan gagasan utama paragraf ketiga yaitu manfaat pemenuhan hak warga negara. Sementara gagasan utama teks non-fiksi paragraf ketiga sama dengan paragraf pertama dan kedua, yaitu manfaat pemenuhan hak. Paragraf keempat memiliki kalimat utama yaitu pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas. Dan gagasan utama paragraf keempat yaitu pemenuhan hak atas perlindungan. Gagasan utama teks non-fiksi paragraf keempat sama seperti paragraf di atasnya, yaitu manfaat pemenuhan hak. Paragraf terakhir, paragraf kelima, mempunyai kalimat utama yaitu hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan, dan gagasan utama paragraf kelima yaitu hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara gagasan utama teks non-fiksi paragraf kelima
sama seperti paragraf di atasnya, yaitu manfaat pemenuhan hak. Silakan adik-adik untuk dicatat dan dipahami. Ini bisa menjadi referensi kamu ketika nanti menjawab soal halaman 60 sampai 61.